Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Uribe that he was ready to go, but you know, I am the greatest. Among all active fighters, that Naoya Inoue sebelumnya telah menggantikan Paul Butler untuk menjadi juara di kelas 118 pound yang tak terbantahkan pada bulan Desember lalu. Tetapi kemudian dia dengan cepat melepaskan gelarnya untuk mengejar pencapaian yang jauh lebih besar lagi, yaitu naik ke kelas bantam super guna menantang sang juara WBC dan WBO-nya, yaitu Stephen Fulton. Unified WBC and WBO 122 pounds. Petinju Amerika yang berusia 29 tahun itu pun menyetujui untuk melakukan perjalanan ke belahan dunia lain untuk menghadapi Inoue di kampung halaman Inoue, Jepang. Namun, pada akhirnya Fulton tidak mampu mengatasi bakat luar biasa dari petinju yang dijuluki The Monster tersebut. Inoue segera mengambil kendali pertarungan. Pada Selasa tanggal 26 Juli lalu, Inoue melakukan pertarungan melawan Stephen Fulton. Dalam laga itu, sejak lonceng dibunyikan, Inoue segera mengambil kendali pertarungan dengan pukulan jab dan pukulan kuatnya yang membuat Fulton sangat kewalahan. Pertarungan yang tidak seimbang tersebut membuat Fulton terus saja berlari dan menghindar untuk beberapa ronde awal. Fulton mulai memberikan perlawanan di ronde ketiga untuk membuat pertarungan lebih kompetitif. Tetapi dia tetap enggan untuk bermain terlalu menyerang karena takut terkena pukulan petir Inoue. Petinju Philadelphia ini memiliki beberapa momen bagus di ronde kelima dan ronde ketujuh. Pukulan kuat akurat yang memberinya harapan untuk memenangkan pertarungan. Namun, Inoue yang lebih banyak melancarkan pukulan bisa dibilang telah memenangkan semua 7 ronde pertama sebagai hasil dari serangannya yang sengit dan tanpa henti. Lalu kemudian bencana pun menimpa Stephen Fulton. Inoue melukainya dengan pukulan straight kanan ke dagunya, diikuti dengan pukulan kiri pendek yang membuat Fulton terkapar. Seketika itu, penonton di Ariake Arena bergemuruh. Fulton masih mampu untuk berdiri, tetapi dengan cepat terus diterjang oleh Inoue sampai-sampai punggung Fulton bersandar pada tali ring. Wasit Hector Afu melompat di antara kedua petarung tersebut saat Fulton tak berdaya terkena tinju-tinju keras dari Naoya Inoue, sehingga mengakhiri pembantaian pada malam itu, serta memberikan sabuk WBC dan WBO di kelas bantam super kepada The Monster, Naoya Inoue. Sebelum pertarungan ini, ada beberapa kekhawatiran bahwa seorang petarung yang memulai karirnya di berat 108 pound yang akan naik berat ke kelas 122 pound akan mengalami kesulitan yang sangat berarti, terutama melawan petarung paling tangguh di divisi tersebut. Namun ternyata Inoue mampu membuktikan ukuran berat badan bukanlah masalah sama sekali baginya. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa Fulton adalah petinju dengan teknik yang lebih baik dibandingkan dengan Inoue. Namun setelah pertarungan ini tampak sangat menggelikan. Karena Inoue lah yang mengajari Fulton cara bertinju di atas ring sebelum akhirnya menjatuhkannya di ronde ke-8. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa Terence Crawford adalah petarung pound for pound nomor 1, sedangkan nomor 2 adalah Naoya Inoue. Tetapi akan sulit bagi Crawford untuk mengungguli dan mempertahankan gelar pound for pound-nya ketika ia akan menghadapi Errol Spence Jr. pada hari Sabtu di Las Vegas. Dan ingat, Inoue baru berusia 30 tahun, masih jauh dari kata selesai. Tujuan Inoue sekarang yaitu menjadi juara yang tak terbantahkan di kelas barunya. Itu berarti pertarungan dengan pemegang sabuk IBF dan WBA
Marlon Tapales yang tampaknya akan segera diumumkan setelah Inoue melawan Stephen Fulton. Kedua petarung kabarnya bisa bertarung paling cepat pada bulan November untuk menyatukan keempat gelar undisputed di kelas bantam super. Saya ingin sekali melawan Naoya Inoue karena saya ingin membuktikan bahwa saya adalah seorang juara. Tentu saja target terdekat Inoue adalah menyatukan sabuk di kelas bantam super ini. Kemudian, akankah ia naik ke divisi di atasnya? Naoya Inoue kini menjadi juara di 4 divisi usai menang TKO atas Stephen Fulton pada ronde ke-8 dalam pertarungan di kelas bantam super untuk perebutan gelar WBC dan WBO yang dilangsungkan di Jepang, yaitu kampung halaman dari Inoue. Striking speed and nearly flawless punching technique. Inoue kembali menunjukkan alasan mengapa ia masih dianggap salah satu petarung terbaik on 4 pound selama bertahun-tahun. Petinju Jepang 30 tahun ini masih menjaga rekor tak terkalahkannya. Kemenangan TKO atas Stephen Fulton ini juga membuat persentase KO-nya mencapai 88%. Selain itu, atas kemenangan tersebut, Inoue kini telah menjadi juara di 4 divisi. Mampukah dia menyamai rekor juara di 8 divisi milik legenda Manny Pacquiao? Ya, bukan hal yang tidak mungkin hal itu bisa saja terjadi, meskipun bisa dibilang sangat sulit. Namun, jika Inoue mampu tetap konsisten, dibarengi dengan latihan yang intens, masih sangat besar peluang baginya untuk dapat juara lagi di divisi yang lebih berat. Hal itu juga didukung dengan rekor bertarung sempurna 25 kali bertarung dan 25 kali menang, serta rasio KO-nya mencapai 88%. Wow, statistik itu sangat luar biasa. Dengan usia yang masih 30 tahun juga, petinju Jepang ini sejauh ini masih belum pernah terkalahkan. Akankah karir Inoue akan melesat dengan cepat di kemudian hari? Mampukah ia melampaui pencapaian juara di 8 divisi yang berbeda? Atau itu hanyalah hal mustahil? Bagaimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Forget the power punches, the jab. The smaller man won the jab battle, and the smaller man won.